Selamat pagi, berjumpa kembali dalam program Ruang Publik KBR. Saya Naomi Liandra. Pendengar, pagi hari ini kita akan bahas tema yaitu menakar potensi beban kabinet gemuk Prabowo Gibran. Siaran pagi hari ini disimak di 100 radio jaringan KBR dari Aceh hingga Papua. Yang berada di Jakarta bisa dengarkan langsung di 94,3 FM Good Radio Jakarta. Dan tentunya Anda juga bisa dengarkan ya melalui streaming di kbr.id atau juga bisa tonton langsung melalui siaran di channel YouTube Berita KBR. Kami mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi, memberikan opini Anda, serta mungkin pertanyaan-pertanyaan. Silakan di nomor WhatsApp Ruang Publik KBR 0812 118 8181. Yang sedang menonton melalui channel YouTube Berita KBR bisa sampaikan langsung di kolom live chat channel YouTube yang tersedia. Saudara, sepekan jelang dilantik, Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh yang ditengarai bakal menjadi calon menteri di kabinetnya. Banyak diantaranya berasal dari parpol koalisi di Pilpres 2024. Dan tampak juga wajah beberapa menteri ya dari Kabinet Presiden Jokowi yang juga ikut merapat di rumah Prabowo di Kertanegara, Jakarta kemarin. Nah, tentunya Kabinet Prabowo Gibran ini diprediksi bakal gemuk usai disahkannya Undang-Undang Kementerian Negara. Apalagi hampir semua parpol sudah merapat ke koalisi pemerintah. Politisi Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bilang bahwa jumlah kementerian ada sekitar 44 hingga 46. Nah, kemarin DPR juga sudah menyepakati penambahan jumlah komisi dari 11 menjadi 13. Kabinet yang gemuk tentu punya berbagai konsekuensi, tidak hanya dari sisi politik saja, tapi tentunya juga dari anggaran. Seperti apa gambarannya, bagaimana dampak kabinet untuk terhadap jalannya pemerintahan. Kita akan bahas bersama dengan Sekjen Fitra Misbah Hasan dan juga bersama dengan Program Manager SMRC Saidiman Ahmad. Selamat pagi Pak Misbah dan juga Pak Saidiman. Selamat pagi, Selamat Naomi, pagi, Mbak Naomi. para pendengar. Ya, terima kasih Saidiman. Pak Misbah dan juga Pak Saidiman sudah bersedia hadir di ruang publik KBR pagi hari ini. Pak Misbah, pandangan Anda seperti apa Ya, Pak mengenai rencana penambahan jumlah kementerian dalam Kabinet Prabowo yang disebut ini bisa mencapai 46 kementerian kalau dikaitkan dengan anggaran negara ya, baik untuk operasional maupun program kementerian juga. Silakan Pak Misbah. baik. Terima kasih Mbak Naomi. Selamat pagi, Mas Saidiman. Jadi ini sebenarnya tidak mengejutkan ya, ketika kemudian Prabowo memanggil sejumlah orang ya untuk bertemu dengan beliau dan berpotensi menjadi calon menteri. Dan memang ada sekitar 40 sampai 46 tadi ya, Ya. 42 sampai 46 kementerian nanti yang akan dibentuk oleh Prabowo. Dan ini memang ketika undang-undang kementerian itu sudah ditetapkan dan kemudian Prabowo sebagai presiden terpilih itu diberi ruang untuk membentuk kementerian baru sesuai dengan kebutuhannya. Saya rasa ini ya tadi tidak mengejutkan gitu ya. Tetapi pasti ada konsekuensi luar biasa ya ketika ada penambahan jumlah kementerian gitu ya. Ya. Yang dari 34 apalagi nanti sampai 46 gitu. Artinya ada 12 kementerian yang akan terbentuk. Meskipun kalau dari skemanya ada beberapa kementerian yang mungkin ada pembelahan gitu ya, pemisahan ya. Misalnya di PUPR misalnya itu kan kemudian menjadi Kementerian PU dan Kementerian Perumahan Rakyat sendiri-sendiri. Mungkin di Kementerian pendidikan itu, pendidikan kebudayaan itu juga dipecah. Jadi dengan penambahan jumlah kementerian ini, saya rasa ada konsekuensi terhadap postur anggaran negara gitu ya. Yang selama ini kalau di APBN 2024 itu belanja pegawai itu sekitar 460,8 triliun dan di 2025 nanti itu diestimasi sekitar 513,2 triliun, artinya ada sekitar 19 sampai 20% dari total belanja pemerintah pusat ya. Ini bukan
dari total belanja APBN, tetapi dari total belanja pemerintah pusat yang akan tersedot untuk belanja pegawai. Dan APBN 2025 ini, Mbak Ya. Naomi, itu kan masih skenario 34 kementerian. Itu aja Ya. sudah menyerap sekitar 19-20% total belanja pemerintah pusat. Belum lagi untuk belanja operasional ya, belanja barang jasanya, yang itu diestimasi sekitar 342,6 triliun atau sekitar 12,7%. Jadi kalau estimasi kemarin masih 34 kementerian, itu untuk belanja operasional saja, belanja pegawai barang jasa itu sekitar totalnya sekitar 855,8 triliun atau menyedot sekitar 31,8% dari total belanja pemerintah pusat. Nah ini kalau kemudian ada penambahan sekitar 12 kementerian, saya rasa ini pembengkakan akan terjadi luar biasa, Mbak Naomi. Oke, baik, terima kasih Pak Misbah. Nah, Prabowo ini kan juga beralasan ya Pak Saidiman dan juga Pak Misbah, dibutuhkan kabinet yang besar untuk membangun pemerintahan yang kuat gitu. Apakah memang kabinet yang besar ini akan otomatis membuat pemerintah jadi kuat, Pak? Dalam pandangan Anda berdua, apa sih sebenarnya syarat yang harus terpenuhi supaya bisa membangun pemerintahan yang kuat? Dari Pak Misbah dulu, lalu Pak Saidiman, silakan. Iya, Mbak Naomi. Sebenarnya kalau kita bicara tentang pemerintahan yang kuat ya, itu sebenarnya ada penelitian dari LAN ya, Lembaga Administrasi Negara yang waktu itu di awal pemerintahan Jokowi kedua itu justru mengamanatkan ya bahwa kementerian yang ideal itu di Indonesia ya, itu sekitar 20-24 kementerian. Ini ada riset yang dilakukan oleh LAN dan saya rasa saya sepakat ya dengan hal ini karena semakin gemuk pemerintahan itu akan semakin sulit untuk bergerak. Jadi kita tahu ya bagaimana pola koordinasi antar kementerian selama ini yang sangat lemah gitu ya. Contoh kasus misalnya terkait dengan penanganan stunting aja. Mengapa sampai sekarang penanganan stunting tidak bisa dicapai target-targetnya gitu ya. Itu karena apa? Untuk menangani stunting itu sekitar kalau kita tracking secara budgetnya ya anggarannya itu ada sekitar 17 kementerian yang punya rekomendasi untuk melakukan penanganan stunting. Nah, ini kan sangat tidak efektif gitu ya. Apalagi nanti ketika jumlah kementerian kemudian diperbanyak gitu ya sampai 44 atau 46 kementerian. Ini saya rasa akan menimbulkan miskoordinasi yang lemah gitu ya, akan sangat luar biasa ini problem yang akan dihadapi oleh pemerintah. Nah, syarat kedua sebenarnya kan untuk membangun pemerintahan yang kuat itu kan butuh trust ya dari masyarakat gitu ya. Nah, kalau saat ini tadi disampaikan oleh Bang Saidiman, meskipun narasi yang dibangun adalah kebersamaan dan seterusnya, saya rasa ini ada konsekuensi yang dibaca oleh publik gitu ya, bahwa pembentukan kabinet ini pasti ada unsur-unsur di bawah meja gitu ya, dagang sapi dan seterusnya. Nah ini yang kemudian kita melihat ya bahwa ada beberapa orang yang kemudian dipanggil oleh Pak Prabowo yang menurut hemat kami gitu ya tidak kompeten menjadi menteri. Ini bisa dilihat dari penilaian track record kinerja mereka ya ketika menjadi menteri selama pemerintahan Jokowi misalnya. Nah ini kalau tidak dipenuhi bagaimana memunculkan di awal ini Mbak ya, ini masih di awal pemerintahan pembentukan kabinet. Kalau dari awal trust masyarakat ini tidak terbangun, nah saya rasa ke depan ini akan menjadi tantangan yang luar biasa bagi pemerintahan Pak Prabowo. Pak Misbah, kalau dari sisi anggaran, Anda tadi sudah menjelaskan soal anggaran negara yang saat ini untuk membiayai belanja kementerian juga ya, dan nantinya juga akan membengkak kalau jumlah kementerian juga bertambah. Nah, Pak Misbah, apa sih sebenarnya sumber-sumber pemasukan yang mungkin bakal dimaksimalkan oleh pemerintahan baru ini? Apa yang harus diperhatikan untuk dapat sumber pemasukan ini, Pak Misbah? Ya, kalau selama ini kalau kita lihat kan sumber
pendapatan negara itu kan yang paling besar dari pajak ya. Dari pajak itu sekitar 80 sampai 85%, dan kalau dari penerimaan negara bukan pajak itu sekitar 20-an persen gitu ya. Ada juga dari hibah. Nah, memang kalau kita menggantungkan dari pajak, sebenarnya ini kan banyak potensi pajak sebenarnya yang kemudian hilang gitu ya. Kemarin sempat beredar wacana bahwa ada sekitar potensi penerimaan pajak 300 triliun ya, yang kemudian hilang gitu ya, tidak masuk di dalam kas negara. Nah, potensi-potensi ini kalau kita telusuri sebenarnya memang sangat besar gitu ya, potensial loss dari aspek pajak itu juga sangat besar. Nah, ini memang yang menjadi PR bagi pemerintah ke depan ya, dan ini saya rasa belum maksimal ya ditangani oleh Sri Mulyani ketika beliau menjabat sebagai Kementerian Keuangan, dan ini menjadi catatan penting ya, meskipun dalam beberapa periode terakhir, tahun terakhir ini 2021, 2022, 2023 pencapaian target pajaknya sudah relatif bagus gitu ya, tetapi itu belum optimal gitu ya, karena masih banyak potensi pajak yang masih bisa digali. Contohlah kemarin itu ada kebijakan terkait dengan tax amnesty misalnya, itu kan sampai sekarang hampir tidak ada efeknya kan dari aspek penambahan pajak ataupun rasio penerimaan pajak. Kita masih relatif sangat rendah ya dibanding dengan negara-negara lain. Kita hanya 9 sampai 10% rasio penerimaan pajak kita dibanding dengan misalnya Malaysia ataupun Vietnam misalnya, untuk negara-negara ASEAN ya. Apalagi kalau kita bandingkan dengan Korea Selatan, itu sangat jauh, mereka bisa di atas 15% rasio penerimaan pajaknya. Nah, ini potensi-potensi yang menurut saya ke depan menjadi PR ya bagi pemerintah Jokowi, terutama di sektor penerimaan negara. Nah, ini yang sebenarnya kalau kaitannya tadi ya dengan pembengkakan anggaran karena konsekuensi dari gemuknya jumlah kementerian ini, saya rasa ini yang harus dilakukan. Tetapi yang penting untuk diingat oleh pemerintah Pak Prabowo ke depan itu adalah bagaimana menerapkan pajak-pajak yang tidak membebani masyarakat menengah dan kecil terutama gitu ya. Jadi bagaimana membangun konsep pajak berkeadilan itu. Nah, ada usulan bahwa ke depan ini tidak hanya pajak penghasilan yang kemudian dikejar gitu, tetapi memang pajak kekayaan ya, karena ekonomi Indonesia itu kan hanya dikuasai oleh segelintir orang sebenarnya gitu ya. Nah, atau 10 top 10 lah, top 10 orang terkaya di Indonesia itu sebenarnya menguasai ekonomi negara ini. Nah, itu menurut saya yang perlu dikejar ke depannya, Mbak. Dari narasumber kita, Pak Misbah boleh sekaligus menanggapi. Silakan, nanti kalau ada tambahan dari Pak Saidiman juga boleh menambahkan. Monggo Pak Misbah. Baik Mbak Naomi, terima kasih para pendengar dan pemirsa ya yang sudah sangat kritis menanggapi ya fenomena pembengkakan kabinet ini. Dan saya setuju tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ijo ya yang terakhir ya, terkait dengan efektivitas kinerja dari pemerintahan ke depan ya, ketika kabinet ini menjadi sangat gemuk gitu ya. Nah, itu yang akan menjadi PR memang, bahwa selama ini yang menjadi problem pemerintahan selama pemerintahan Jokowi, dan ini sepertinya akan berlanjut ke pemerintahan Prabowo, adalah soal koordinasi dan sinergi antar kementerian. Nah, yang kemarin aja 34 sinergitas antar kementerian ini sangat lemah ya, apalagi nanti ketika kemudian kementerian menjadi sekitar 42, 44 atau 46 gitu ya. Jumlah kementeriannya ini akan sangat menyulitkan bagaimana kemudian percepatan-percepatan yang seharusnya itu bisa dilakukan di awal pemerintahan ini akan terkendala dengan begitu banyak koordinasi yang harus dilakukan gitu ya. Apalagi menyamakan persepsi antar menteri yang itu punya latar belakang partai yang berbeda misalnya. Nah, itu saya rasa akan menjadi kendala awal di pemerintahan
Pak Prabowo ini, belum lagi nanti terkait dengan penyesuaian nomenklatur ya kalau kita bicara anggaran ini. Kalau kemudian kementeriannya dipecah-pecah, terus kemudian ada kementerian baru, saya rasa yang awal harus dilakukan adalah penyesuaian terhadap nomenklatur anggarannya, dan ini tidak bisa cepat gitu ya, minimal 1 sampai 2 tahun itu baru bisa dilakukan sinkronisasi antar kementerian untuk seluruh nomenklaturnya. Nah ini yang saya rasa kita tidak bisa berharap ya untuk kabinet ini akan melakukan percepatan itu. Nah, tadi juga ada Pak Putra ya kalau tidak salah menanyakan terkait dengan bagaimana terus kemudian pembagian anggarannya. Nah, selama ini memang untuk pembagian anggaran antar kementerian itu kan memang dilihat dari kemenangan ataupun proporsi target-target yang kemudian ditetapkan oleh presiden gitu ya. Nah, kalau beberapa kementerian yang mempunyai anggaran terbesar kan selama ini misalnya Kemenhan gitu ya. Terus yang kemudian Kementerian PUPR, kemudian juga Kementerian Kemendikbudristek gitu ya. Terus Kementerian Agama dan seterusnya. Dan itu saya rasa porsinya akan sama ya. Polri juga salah satu lembaga yang mempunyai anggaran yang relatif besar. Nah, bagaimana kemudian mengefektifkan anggaran-anggaran tersebut? Nah, ini yang nanti perlu kita awasi bersama gitu ya. Karena tadi saya sepakat dengan Bung Saidiman ya bahwa ketika kemudian di DPR-nya juga merupakan koalisi dari pemerintahan saat ini, nah saya rasa ini juga akan memperlemah ya bagaimana kontrol terhadap anggaran tersebut gitu ya. Kami punya survei Mbak Naomi, namanya OBS ya, Open Budget Survey, yang itu menilai terkait dengan tingkat transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas anggaran ya. Dan dalam 2 tahun terakhir ini memang terkait dengan akuntabilitas anggaran, bagaimana DPR, terus kemudian juga BPK, Badan Pemeriksa Keuangan itu mengawasi anggaran-anggaran pemerintah itu nilainya turun drastis gitu ya, dari 78 poin dari 100 kemudian menjadi 59 poin. Ini artinya fungsi-fungsi kontrol tidak hanya fungsi kontrol terhadap legislasi ya, terhadap kebijakan-kebijakan, tetapi fungsi kontrol terhadap anggaran ini juga menjadi sangat lemah gitu ya, karena tadi itu semuanya masuk di dalam koalisi besar ini, termasuk yang ada di parlemen ya, tidak hanya yang ada di kementerian gitu ya, tidak hanya di pemerintahan tetapi juga di parlemen sudah merupakan koalisi besar yang dibangun oleh Pak Jokowi, terus kemudian dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Nah ini menurut saya juga sangat mengkhawatirkan karena itu akan menimbulkan ketidakefektifan anggaran ya. Tadi juga sudah dicontohkan ya bagaimana bantuan sosial, perlindungan sosial, kemudian juga program-program penanganan stunting yang itu seharusnya betul-betul bisa menyasar kepada masyarakat penerima manfaat gitu ya, tapi ternyata lebih banyak digunakan atau dipakai untuk belanja birokrasi gitu ya, perjalanan dinas, makan minum dan seterusnya. Nah itu yang dengan pembekakan kabinet ini saya rasa juga itu nanti akan semakin parah gitu ya. Itu kira-kira secara umum, Mbak. Baik, terima kasih Pak Misbah. Penambahan kementerian ini kan juga tentunya berakibat ya pada penambahan jumlah komisi di DPR. Nah, apakah ada dampak signifikan ya Pak secara politik dan juga anggaran gitu ya pada penambahan komisi di DPR ini? Silakan dari Pak Misbah terlebih dahulu, lalu Pak Saidiman. Ya Mbak Naomi, ya itu konsekuensi logis juga ya, ketika kemudian kementerian dipecah-pecah, terus kemudian ada penambahan jumlah kementerian, ini otomatis juga kemungkinan besar ada penambahan untuk DPR ya, karena komisinya juga akan bertambah ya. Nah, kalau di komisi sendiri itu kan memang ada kebutuhan alokasi anggaran ya, misalnya untuk gaji pimpinan komisinya gitu ya, terus ada tunjangan, ada biaya operasional atau fasilitas-fasilitas lain yang harus dipenuhi
oleh kesekretariatan DPR gitu ya. Nah ini yang nanti juga pasti akan punya konsekuensi pembengkakan anggaran di tubuh DPR sendiri gitu. Dari Pak Misbah mungkin ada tambahan, silakan. Iya, kalau dari aspek politik, saya sepakat tadi ya, Bung Saidiman ya, bahwa banyak sekali kebijakan-kebijakan yang kemudian sangat lancar gitu ya, tanpa ada komunikasi dengan publik, tanpa ada dialog publik yang substansial gitu ya. Jadi banyak sekali sekarang ini produk-produk legislasi yang dihasilkan oleh DPR kemudian secara cepat dibahas, kemudian nah, jadi kalau ada komplain dari masyarakat atau dari publik gitu ya, kemudian ya silahkan aja mengajukan ke MK. Jadi prosesnya itu bukan dibahas secara mendalam gitu ya, secara substantif untuk mendapatkan ide-ide dari berbagai pihak. Tetapi udah yang penting itu beberapa pasal sudah masuk dan itu segera ditetapkan. Kemudian kalau ada keberatan dari publik, dari masyarakat, kemudian diminta untuk mengajukan ke proses ke MK. Nah ini menurut saya proses-proses yang tidak sehat ya secara demokrasi dan termasuk juga di dalam pengawasan anggaran. Nah di dalam pengawasan anggaran saya rasa kita dalam persepsi korupsi itu juga turun ya poinnya. Jadi sekarang ini tingkat tingkat korupsi di Indonesia saya rasa juga semakin meningkat. Persepsi masyarakat juga semakin buruk ya terhadap kinerja pemerintahan dari aspek tata kelola anggaran dan korupsi. Saya rasa itu, Mbak Naomi. Ya, baik, dari Pak Misbah silakan Pak, sekaligus menutup perjumpaan kita pagi hari ini. Ya, saya rasa kita perlu ya sebagai kekuatan masyarakat sipil gitu ya untuk terus mendorong bagaimana seluruh kementerian yang akan dibentuk oleh Pak Prabowo ini tetap transparan dan akuntabel ya, terutama di dalam pengelolaan anggarannya. Dan kemudian tadi saya sepakat ya bahwa harus ada target-target kinerja yang ditetapkan yang jelas dan terukur sehingga itu dapat dinilai tingkat keberhasilannya. Saya rasa saya masih punya persepsi ini coba-coba ya bagaimana kalau jumlah kabinet ini 42 atau 44 atau 46 itu efektivitasnya seperti apa. Nah, kalau misalnya target kinerja ini sudah ditetapkan dan terukur, saya rasa Pak Prabowo bisa melakukan penilaian dan bisa misalnya melakukan reshuffle ya di dalam 1 tahun ke depan kalau memang dianggap ada kementerian yang tidak efektif. Kalau dari sisi masyarakat sipil, kami akan terus melakukan pengawasan, kami akan terus melakukan audit sosial terhadap pelaksanaan program-program pemerintahan ke depan. Saya rasa demikian, Mbak Naomi. Oke, baik, terima kasih banyak. Itu dia tadi pendengar Pak Misbah Hasan, Sekjen Fitra, juga Pak Saidiman Ahmad, Program Manager dari SMRC. Terima kasih Pak Misbah, terima kasih Pak Saidiman untuk waktu Anda berdua di Ruang Publik KBR pagi hari ini.